hati-hati dengan istilah menonaktifkan Sahroni dan Nafa Urba, menonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya. Di dalam Undang-Undang MD3 tidak ada istilah menonaktifkan anggota DPR. Yang ada memberhentikan anggota DPR, kemudian di PAW. Kalau menonaktifkan artinya bisa saja orang tersebut, anggota DPR tersebut, diberi waktu untuk jalan-jalan, belanja ke luar negeri, santai-santai, tetapi masih dibayar oleh negara. Ini kita harus hati-hati dengan istilah yang digunakan oleh ketua umum partai. Lagi-lagi ketua umum partai akan mengakali kita dengan istilah itu. Menonaktifkan. Di dalam Undang-Undang MD3 tidak ada istilah menonaktifkan. Yang ada memberhentikan dan mengganti yang bersangkutan antar waktu dengan calon nomor urut selanjutnya. Hati-hati, sekali lagi hati-hati. Di tengah kemarahan rakyat, ketua-ketua umum partai sedang bersilat lidah untuk menyelamatkan orang-orang yang mereka sayangi, yang mungkin selama ini menjadi salah satu donatur partai. Pertama itu kan kalau kata-kata nonaktif kan satu saat bisa aktif lagi kan. Jadi sebenarnya bukan nonaktif. Kalau perlu dipecat bukan hanya dari DPR, dari keanggotaan partai. Karena saya kira sudah keterlaluan ya apa yang dilakukan itu. Dan efeknya kemana-mana kan. Sudah parah sekali. Kalau sekedar nonaktif saya kira itu masih ecek-ecek lah. Ya, karena partai takut dari ancaman-ancaman massa kan gitu. Ya. Jadi kalau memang mau serius ya diberhentikan betul. Dari dicabut keanggotaan partainya dulu. PDI Perjuangan, hari ini kita udah melihat beberapa anggota yang pernah berlaku arogan dan menyakiti masyarakat sudah dinonaktifkan oleh partai masing-masing. Tapi sampai saat ini kita masih menunggu bagaimana dengan jawaban kalian terhadap anggota-anggota kalian yang pernah menghina rakyat. Terutama dan paling utama adalah juara dunia, manusia paling arogan sedunia yang tidak mau disamakan dengan rakyat jelata yang ngasih dia makan. Jadi, kapan kalian akan segera mengambil tindakan tegas? Oh, satu lagi, semoga kalian pernah dengar ya slogan Save the best for the last. Nah, karena kalian ini lumayan terlambat ya dalam memberikan aksi, semoga saat kalian muncul, kualitas yang kalian berikan sebagai respon adalah yang terbaik. Kita bisa belajar dari pos-pos sebelumnya, klarifikasi sebelumnya yang diberikan oleh partai politik, lumayan tidak tegas dalam kata-kata. Dengan kata-kata menonaktifkan, itu nggak terlalu transparan dan nggak jelas apa artinya, menonaktifkan di mana, apa fasilitas-fasilitas yang sudah hilang, sampai kapan dinonaktifkan, ataukah ini sama dengan dipecat, dan lain dan sebagainya. Jadi, kita berharap, karena kalian sudah merespon paling lama, semoga kalian datang dengan respon yang sangat tegas. Pecat. Sebagai anggota parlemen, pecat. Sebagai anggota parpol, diharamkan untuk pernah masuk lagi ke anggota partai politik. Yang tegas, yang jelas, yang transparan, yang tidak dengan pidato-pidato normatif yang membuat masyarakat bertanya-tanya lagi apa ini artinya dinonaktifkan. Saya warga Tanjung Priok. Sudah lebih dari 10 tahun Ahmad Saroni menjadi DPR. Tapi apa bukti nyata Ahmad Saroni untuk Priok? Tidak ada. Yang lebih menyedihkan, di masa genting ini justru terdengar kabar Anda berada di Singapura. Padahal seharusnya Anda di tengah warga yang Anda wakili. Solidaritas dengan konstituen Anda sendiri. Para ketua RT dan RW yang saya temui menyampaikan bahwa tidak pernah ada bantuan berarti. Bahkan hal sederhana seperti CCTV lingkungan pun tidak pernah terrealisasi. Padahal itu kebutuhan dasar keamanan warga Tanjung Priok. Saya juga meneliti data Ahmad Saroni Center. Nyatanya tidak ada kontribusi yang benar-benar menyentuh Tanjung Priok. Ironis ya, Anda disebut Crazy Rich Tanjung Priok, tapi kenyataannya warga Priok merasakan Anda pelit, sombong, dan juga jauh dari rakyat. Yang selalu saya ingat setiap menjelang pilkada 2014, 2019, 2024, Anda justru membuat panggung dangdutan berhari-hari, menutup jalan, membuat macet, dan mengundang ibu-ibu pengajian saja. Itu bukan pelayanan, itu pencitraan. Bahkan Anda terkesan rasis, seolah hanya mewakili satu kelompok. Padahal Anda itu adalah wakil rakyat semua agama dan kalangan di Tanjung Priok.
Supaya Anda tahu, keluarga saya sudah sejak 1969 tinggal di Tanjung Priok. Opung saya, kakek saya, adalah pimpinan gereja HKBP Swasembada dengan lebih dari 5.000 jemaat. Sekaligus beliau juga guru di SMPN 30 selama belasan tahun. Ibu saya membuka kantor pengacara di Jalan Raya Priok, jalan yang sering Anda lewati dengan mobil mewah Anda. Saya sendiri bukan rakyat biasa yang Anda bilang tolol. Saya Ruth Kirana, Gen Z dengan 3 gelar akademik, sarjana hukum, sarjana sastra Inggris, dan juga master kebijakan publik dari Tsinghua University Beijing, universitas yang terbaik di Asia. Saya meraih itu semua dengan beasiswa penuh dari Kementerian Kominfo. Jadi, sekarang saya tantang Ahmad Sahroni sebagai wakil DPR yang mewakili Tanjung Priok. Ayo kita debat terbuka. Di mana? Silakan. Di kantor Kecamatan Tanjung Priok atau di kantor Wali Kota Jakarta Utara. Kapan saja. Ingat, warga Priok bukan rakyat tolol. Justru yang terbukti tolol adalah wakil rakyat yang tidak bekerja untuk kami. Jangan cuma Nafa Urbah, jangan cuma Asya Ungu, Eko Patrio, Uya Kuya minta maaf. Ini ibu-ibu, ya bapak-bapak yang joget-joget ini siapa? Ini juga yang salah satu yang paling pertama muncul kan joget-joget kayak idiot ini. Sekarang kalian mengatakan bahwa kita akan mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Kita akan melaksanakan aspirasi dari masyarakat tanpa menjelaskan aspirasi apa yang kalian maksud, aspirasi apa yang kalian dengar dari masyarakat. Sudah terlalu banyak kata-kata kosong, janji-janji kosong yang dilemparkan kepada kita semua dan tidak ditepati. Tapi kali ini kita menuntut kalian untuk punya akuntabilitas, untuk bertanggung jawab dengan kata-kata kalian bahwa kalian akan melakukan aspirasi dari masyarakat. Bagaimana anggota parlemen yang berjumlah 580 orang dibayar dari pajak masyarakat itu tidak berhasil mendengarkan aspirasi masyarakat? Akan kita perjelas apa tuntutan kita. Kita mau kalian bertanggung jawab dan bertingkah sesuai dengan apa yang kalian janjikan. Kali ini kalian tidak bisa lari dan tidak bisa berkilah lagi karena aspirasinya sudah sangat jelas dari masyarakat. Pertama, sahkan rancangan undang-undang perampasan aset sekarang juga. Kedua, pecat anggota DPR yang terbukti menghina rakyat, Ahmad Sahroni, Deddy Sitorus, Bambang Pacul, dan yang lain-lain itu yang berjoget-joget di parlemen. Mereka yang hanya mewakili kepentingan partai politik dan tidak kredibel untuk merepresentasikan kita, apalagi membuat kebijakan-kebijakan. Kita minta KPK, pahlawan kita, untuk segera cek seluruh harta dan aset mereka. Apakah itu didapat dari uang yang benar-benar legal atau ada permainan-permainan dari harta-harta tersebut. Crazy rich itu tidak mungkin bisa sekaya itu tanpa melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan secara hukum. 3. Reformasi DPR. Kalau memang kalian tidak mau DPR dibubarkan, maka reformasi habis-habisan bagaimana cara kalian bekerja. 1. Audit secara transparan. Apa isi dari anggaran 9,6 triliun per tahun di tahun ini dan tahun depan? Apa itu? Setiap sennya kita mau tahu dengan jelas. 4. Tolak mantan napi korupsi sebagai anggota DPR ataupun anggota BUMN. Tidak ada lagi penghargaan terhadap pengkhianat bangsa yang merampok kekayaan rakyat. Tunjangan gaji dan tunjangan-tunjangan yang lain, total take home pay, total yang bisa kalian bawa pulang tidak boleh melebihi 5 kali upah minimum UMR nasional dari masyarakat. Harus jelas kemana setiap anggaran-anggaran ini dan kita mau jelas berapa yang diterima. Tidak boleh lagi ada kesimpang siuran yang berkata ada yang menerima segini, segitu, dan lain sebagainya. Harus jelas berapa yang diterima sebagai take home pay, kita harus tahu itu. Kelima, hapuskan pensiunan seumur hidup bagi para anggota-anggota DPR yang masa kerjanya hanya 1 periode. Kita tidak mau lagi membayari mereka sampai akhir hayat. Keenam, kedepannya kita mau KPK atau BPK untuk meninjau dan memeriksa harta dari segala anggota DPR, dan kita mau transparansi yang besar-besaran. Semua rapat-rapat diskusi kita mau itu ditunjukkan live secara online ke rakyat. Bahkan kalau bisa, rakyat harus selalu boleh masuk ke gedung DPR untuk mendengarkan dan melihat apa yang karyawannya sedang lakukan. 7. Audit secara menyeluruh terhadap BUMN untuk memastikan profitabilitas. 8. Batalkan rencana kenaikan pajak yang sudah sangat memberatkan masyarakat, termasuk rencana kenaikan BPJS kepada masyarakat. Berhenti mencekik dan memeras kita, saatnya kalian bekerja. 9. Lengserkan Kapolri. Kapolri telah gagal memberikan komando untuk melindungi masyarakat. 10. Berikan standar gaji yang layak terhadap pahlawan bangsa kita, guru-guru di Indonesia, termasuk juga nakes-nakes di Indonesia. 11. Reformasi kinerja kepolisian habis-habisan. Ya Allah Pak, baru bulan Februari. Nyewa juga Pak, kasihan yang punya Pak. Sama siapa sih Bang? Kenapa? Oh. Itu disita rakyat tuh.
Ya udah, rumah lu udah ludes sama lu ya. Akibat joget-joget di DPR. Aku udah dengar kabar ya bahwa kita udah mulai rusuh, udah mulai ada pembakaran DPRD di Makassar, dan juga mulai ada penjarahan-penjarahan. Teman-teman, kita lindungi terutama kaum-kaum minoritas, saudara-saudara kita dengan ras Tionghoa, agama-agama minoritas, dan orang-orang yang sedang berbisnis. Jangan sampai ada penjarahan, teman-teman, karena ini nanti impactnya ke ekonomi kita lagi. Yang kita akan lakukan, kita sedang berdiskusi untuk membuat demand-demand kepada pemerintah beberapa tuntutan-tuntutan yang harus dilaksanakan dalam 7 hari ke depan. Kalau mereka tidak bisa melaksanakan tuntutan ini, baru kita bisa demo lagi secara besar-besaran. Aku sedang membuatkan tuntutan-tuntutannya. Kita lihat dulu respon dari pemerintah, apakah mereka bisa mendengarkan aspirasi kita atau enggak. Kalau memang enggak, maka baru kita kerahkan seluruh kekuatan yang kita punya, karena memang mereka sudah gagal untuk merepresentasikan kita. Kondisi rumah Sri Mulyani di Jalan Mandar Sektor 3 terpantau masa udah benar masuk dalam rumah Sri Mulyani. Bang, apa itu bang? Dapat ya perhiasan lah. Oh, Eko mulai jebol, udah mulai masuk ke rumah Pak Eko. Masuk ke rumah Pak Eko, masuk. Ini kepada seluruh yang ada di parlemen. Kalau ngomong sembarangan, ini akibatnya, guys. Kirimkan kepada seluruh yang ada di parlemen bahwa ini adalah akibat dari ngomong sembarangan. Sahroni. POP. Mana bang? Nilai bang, lihat ya nilai. Mulai masuk ke dalam, pada manjat. Berbahaya, mulai masuk ke dalam, manjat. Palanya itu, gila, ini 1M, ya Allah. Nggak ada harganya 1M. Situasi terkini dari dalam rumah Ahmad Saroni. Semuanya sudah habis, hancur, diamuk sama massa. Patung Iron Man sudah berhasil dibawa. Kemarin anak buah Anda menggilas itu anak bangsa dengan mobil primop itu. Allah bersama kami mama turun ke jalan. Saya terkejut dan kecewa dengan tindakan petugas yang berlebihan. Saya sudah perintahkan agar insiden tadi malam diusut
secara tuntas dan transparan, serta petugas-petugas yang terlibat harus bertanggung jawab. Seandainya diketemukan mereka berbuat di luar kepatutan dan ketentuan yang berlaku, akan kita ambil tindakan sekeras-kerasnya sesuai hukum yang berlaku. Saya sangat prihatin dan sangat sedih terjadi peristiwa ini. Pemerintah akan menjamin kehidupan keluarganya dan akan memberi perhatian khusus kepada baik orang tuanya dan adik-adik dan kakak-kakaknya. Saya menghimbau semua masyarakat untuk tenang, untuk percaya dengan pemerintah yang saya pimpin. Pemerintah yang saya pimpin akan berbuat yang terbaik untuk rakyat kita. Semua keluhan-keluhan masyarakat akan kami catat dan akan kami tindak lanjuti. Saya juga menghimbau kepada seluruh bangsa Indonesia untuk selalu waspada agar unsur-unsur yang selalu ingin huru-hara, yang ingin kaos, saya sampaikan kepada seluruh rakyat bahwa hal tersebut tidak menguntungkan rakyat, tidak menguntungkan masyarakat, tidak menguntungkan bangsa kita. Bangsa kita sedang berbenah diri, bangsa kita sedang mengumpulkan semua tenaga, semua kekuatan, semua kekayaan untuk kita bangkit membangun negara yang kuat, negara yang sejahtera, negara yang berhasil mengatasi kemiskinan dan kelaparan. Kita akan menjadi bangsa yang maju. Kita akan jadi bangsa yang mandiri, yang berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita akan menjadi negara industri yang tidak kalah dengan negara-negara lain. Untuk itu, kita harus waspada, kita harus tenang, dan kita tidak boleh mengizinkan kelompok-kelompok yang ingin membuat huru-hara dan kerusuhan. Ketua umum saya memerintahkan saya untuk menyampaikan secara langsung. Kita semua di sini, 8 partai, jangan sampai lembaga partai politik yang ada di bumi ini, kita nggak dihargai, Pak. Tolonglah, Pak. Dihargain satu sama lain, Pak. Kalaupun mau tangkap, misalnya Bapak berkomunikasi dengan pimpinan partai, kita anterin itu orang, Pak, ke Bapak. Jadi lebih enak, hubungan kelembagaannya ada. Kalaupun dia terpidana, dalam konversi pers terakhir aja saya katakan, Pak, kalau di mana yang bersangkutan dalam proses penyelidikan tindak pidana, silakan kerjakan. Jadi kita nggak melindungi, Pak. Pasti kita akan dukung penegakan hukum yang Bapak lakukan. Jadi terminologi OTT ini sebenarnya kami tidak pernah menyampaikan pimpinan. Ini adalah terminologi yang mungkin menjadi sebuah kebiasaan gitu, budaya, atau ya masyarakat menganggap ini adalah sebuah istilah gitu, OTT, operasi tertangkap tangan. Oleh karena itu maka penanganan, cara-cara penindakannya pun kami juga lakukan secara extraordinary crime, tapi dengan batasan berdasarkan aturan, norma, undang-undang yang menjadi payung hukum yang bisa dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Aku baru ngeliat ada video dari Ahmad Syahroni, lagi nih manusia satu ini nih ya, dari Nasdem, bilang harusnya kalau mau penangkapan, laporan dulu lah sama ketua partai. Otaknya di mana nih orang gitu ya, udah jelas laporan ke ketua partai biar apaan? Biar dihilangin barang buktinya, biar apa? Biar disupport, biar saling disembunyiin kalian sesama pegawai partai. Nih ya, kita bayar orang ini 104 juta per bulan buat memperjuangkan teman-teman separtainya, bukan buat memperjuangkan kesejahteraan masyarakat, memberantas korupsi di Indonesia. Siapapun karyawan DPR yang berani-berani pengen terus melanggengkan korupsi di Indonesia, siap-siap aja kita pecat kalian. Ingat nih ya, Ahmad Syahroni dari Nasdem, jangan pernah pilih orang ini, jangan pernah pilih partai ini lagi. Bubarin DPR ini kadang-kadang nih ya, masyarakat boleh kritik, boleh komplain, boleh caci maki, nggak apa-apa kita terima. Tapi ada adat istiadat yang mesti disampaikan. Jangan dikit-dikit DPR ngomongin masalah ini dihujat. Maka jangan menyampaikan hal-hal seenaknya, bubarin DPR. Jangan. Mental manusia yang begitu adalah mental orang tertolol sedunia. Catat nih, orang yang cuman mental bilang bubarin DPR, itulah orang tolol sedunia.
aku bener-bener murka banget ya lihat kearoganan dari karyawan kita di DPR, Ahmad Syaroni dari Partai Nasdem. Kenapa kita minta untuk bubarkan DPR? Satu, mereka udah gagal dalam menjalankan mandat dari masyarakat yang diberikan kepada mereka. Tapi kalau bicara dengan tunjangan, ngatain tolol pun berani mereka kepada masyarakatnya. Luar biasa ini ya, karyawan rakyat kita yang nggak tahu diri. Ahmad Syaroni, denger ya, aku adalah juara debat se-Asia Pasifik di Nanyang Technology University tahun 2014, waktu dulu aku jadi mahasiswa. Aku adalah mahasiswa 1 berprestasi GEM tahun 2014. Aku mewakili Indonesia dan masuk sampai quarter final di lomba debat dunia di Berlin tahun 2012. Jadi, saat kamu ngatain kita tolol, aku kasih kamu bukti ya. Kita lihat siapa yang sebenarnya bener-bener tolol di sini. Sekarang aku mau bahas nih ya, kata-kata kamu di konferensi pers itu. Kita harus menjunjung adat istiadat. Adat istiadat apa yang kamu junjung? Kita sebagai masyarakat Indonesia, adat istiadat kita adalah solidaritas, kesejahteraan, persatuan. Adat istiadat apa yang kamu bela? Maling uang rakyat, korupsi, janji-janji palsu. Itu tidak mewakili masyarakat Indonesia lagi. Itu mewakili kamu, partaimu, dan kepentinganmu. Apa sih capaian pekerjaan kamu sampai saat ini gitu ya? Aku lihat kamu di Instagram seneng banget tuh untuk pamer-pamer kekayaan ya kan. Wah, crazy rich Indonesia man, sultan gitu, motornya, mobilnya, wow, wadidaw, kaya banget lu bro. Kalau beneran kaya dan udah kaya, kenapa masih maruk mau mempertahankan tunjangan dari pajak hasil kerja rakyat Indonesia yang bekerja dengan sangat keras, sangat jujur, desak-desakan di transportasi, susah cari pekerjaan yang pengen kamu pajakin kemana-mana itu. Ngapain mau ngambil duit kita kalau memang kamu sudah crazy rich? Nah sekarang kita bahas nih kesombongan kamu, ya kan? Katanya orang tolol sedunia. Tahu diri ya, kalau berani ngatain bos kamu, setidaknya jangan dimakan duitnya. Udah setiap hari dimakan duitnya, di-enjoy tanggungannya, bisa gila hormat petantang-petenteng, ngatain tolol. Sekarang aku mau kamu mikir, 2 hal. Yang pertama, kita adu debat deh. Kita nggak usah saling ngatain tolol, kita adu debat aja gimana. Ini topiknya tentang tunjangan ya. Apakah tunjangan DPR itu berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat atau enggak? Kalau kamu kalah, gagalkan tunjangan DPR. Kalau aku yang kalah, dengan legowo aku akan support kamu untuk dapat tunjangan itu. Gimana? Berani nggak? Ditonton tuh sama seluruh masyarakat kamu. Kedua, coba kalau bisa sekali-sekali baca sejarah, terutama tentang revolusi Prancis di abad ke-18. Nggak usah jauh-jauh ke Prancis deh, tahun 98 aja. Kamu udah ada kan tahun itu kan? Lihat tuh, diktator 32 tahun jatuh di tangan masyarakat. Karena apa? Gagal mensejahterakan petantang-petenteng lagi dia dan sekeluarga. Ahmad Syaroni, jawab ya tantangan debat dari aku. Kapan? Kasih tahu. Kita jalankan, kita laksanakan. Banyak juri-juri debat yang profesional. Jangan ambil dari teman-teman kamu lagi. Nggak punya empati mereka semua soalnya. Indonesia butuh Anies. Setujukah Anies Presiden? Setujukah Anies? Segelintir orang ada, saya kira mereka entah sadar atau tidak sadar, mereka ya itu sudah jadi antek-antek asing. Nggak apa-apa saya bicara di depan wartawan. Saya katakan mereka sadar atau mereka antek asing. Mereka tidak suka Indonesia bangkit. Mereka tidak suka Indonesia bangkit. Saya katakan mereka tidak suka Indonesia bangkit. Tapi kita yang akan bangkit bersama Indonesia. Kita berada di atas jalan yang benar. Percaya sama saya, kita berada di atas jalan yang benar. Kita akan menuju kebangkitan bangsa Indonesia, karena kita akan kuasai kembali kekayaan bangsa Indonesia untuk rakyat Indonesia. Besok Ustadz Somad tolong datang ke kantor pajak. Saya datang, saya taat pajak. Orang bijak taat pajak. Datang sebagai warga negara Indonesia yang baik. Saya datang. Ada apa Pak Kepala Pajak? Ya Ustadz, sudah kami cek, ternyata pendapatan YouTube 1 bulan 150 juta, Ustadz bayar pajak. Bapak cek kemana duit itu mengalir dari YouTube. Tidak ada seperak pun ke rekening saya. Langsung beli beras, beli minyak, beli kompor, beli kelas, beli semuanya. Justru saya yang minta kepada pegawai-pegawai pajak, bersedekahlah kalian di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalian menghitung, mengumpulkan uang. Kalau kalian tidak bisa bersedekah, zalim, aniaya, neraka jahanam tempat kalian. Cuman ngomongnya nggak sekeras itu. Kalau kalian tidak bersedekah, kalian masuk neraka jahanam. Jangan ketika kita difitnah, kita dianiaya, diam. Kalau kita diam jadi fitnah, merajalela, jadi dosa orang. Kita mesti jelaskan. Setelah kita jelaskan, orang tetap fitnah kita, itu kita nggak salah lagi. Makanya saya berani katakan di sini, hei orang miskin, hei orang melarat, tidak usah bayar pajak, karena pemerintah haram mengambil pajak dari orang-orang miskin dan melarat, saudara. Allah mewajibkan zakat hanya kepada orang kaya. Haram ambil pajak dari rakyat, saudara.
haram. Apalagi dari rakyat miskin yang melarat, yang nyari kerja susah, yang makan susah, haram kau ambil pajak dari mereka. Kalau Prabowo lengserkan dia, setuju gak? Setuju gak? Dukung tidak? Takbir! Kita akan seret mereka semua untuk dijebloskan ke dalam penjara. Takbir! Setuju tidak? Setuju tidak? Enggak berkelahi, ayo kita adu biar dia berkelahi. Ada apa dengan KPK sehingga dia tidak berdaya untuk mengungkap kasus Formula E dan banyak proyek-proyek siluman, proyek-proyek yang dananya di markup di Pemprov DKI. Ada apa? Kenapa KPK menjadi macan ompong di depan Anies Baswedan? Ada apa? Kabarnya dengar katanya itu Formula E itu yang makan uangnya juga rame-rame, ada juga DPRD DKI. Ya tangkaplah, ya kan? Tangkap tuh anggota-anggota DPRD DKI dan Anies Baswedan. Selesaikan Formula E itu. Tindak tegas. Cuman ya susah. Lembaga KPK-nya sendiri, oknum-oknumnya itu juga banyak maling. Itu waktu si Novel Baswedan itu menjadi penyidik KPK tuh ditawarin mau berapa tahun. Itunya di penjaranya mau berapa tahun, itu ada harganya, ya kan? Mau 2 tahun sekian, 5 tahun sekian, 10 tahun sekian, 12 tahun sekian. Kalau seumpamanya si koruptor ini tidak mau memberikan uang, ya diperberat, ya kan? Nah itulah kerjanya KPK. Semoga mau seperti apapun hebatnya, kong kali kong kejahatan yang dilakukan oleh Anies Baswedan, ya, menyalahgunakan kewenangan atau menyalahgunakan anggaran Formula E ataupun anggaran yang ada di Pemprov DKI. Ya, yakin suatu hari nanti Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan azab yang seberat-beratnya kepada Anies Baswedan CS. Kita kalau mau menyelesaikan masalah bangsa ini yang keberagaman ini, bukan diem kabur gitu loh. Ya udah, kita mesti tes. Justru sekarang yang terjadi kalau bisa kita mesti lihat dong. Justru kalau bisa rematch sama Pak Anies lebih menarik. Wow. Supaya mengukur sampai di mana bangsa ini setelah naik levelnya untuk menuju Bhinneka Tunggal Ika gitu loh. Jadi Pak Ahok mau rematch lagi dengan Pak Anies? Bukan. Maksud saya itu kalau Anda mengatakan bahwa ini akan takut ribut gitu loh. Kalau takut ribut ya paling cocok ya rematch dong untuk mengukur supaya apel dengan buah apel bandingnya gitu loh. Cuman mau udah pede? Bukan soal pede nggak pede, kalau kita pengen demi untuk bangsa ini menilai, kalau bisa ikut menarik menurut saya untuk mengukur kan, apakah terjadi lagi demo yang besar atau terjadi lagi pasang tulisan di mana-mana, kan kita itu menarik gitu loh untuk mengukur. Nanti 100 tahun merdeka masih persoalan ini diumpetin gitu loh. Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Penjajahan di depan mata itu di Jakarta. Di tempat lain penjajahan mungkin terasa jauh, tapi di Jakarta, bagi orang Jakarta, yang namanya kolonialisme itu di depan mata, dirasakan sehari-hari. Dulu kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka, kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Halo sahabat cuan, kembali lagi dengan saya Jonas Leo. Jadi saya dapat pertanyaan yang sangat menarik banget. Kalau saya bisa mengulang balik waktu dengan pengetahuan sekarang, di saat misalnya saya masih punya income sebesar gaji UMR, apa yang bakal saya lakukan? Jadi pada intinya, pertanyaannya adalah, kalau punya knowledge seperti sekarang, apa yang akan saya lakukan kalau mengulang balik waktu? Saya akan bagikan di video ini apa yang bakal saya kerjakan. Misalnya saya balik waktu dan saya punya gaji hanya UMR.
Saya akan breakdown apa saja yang bakal saya kerjakan, investasinya di mana, dan sampai detailnya. Jadi tonton video ini sampai habis. Pertanyaannya adalah gaji UMR itu gimana cara investasinya? Kita pertama harus tahu dulu UMR itu berapa. Seandainya tinggal di Jakarta, jadi saya akan pakai upah minimum, yaitu sekitar 5 juta. Kita lihat dari 5 juta ini, apa saja sih yang bisa diinvestasikan dan gimana caranya seni kita mengatur uang. Setiap orang punya masalah masing-masing. Semua orang punya kebutuhan masing-masing. Kebutuhan saya dan kebutuhan kalian sudah pasti berbeda. Tapi kalau saya bisa balik waktu dan gaji hanya 5 juta, ini yang bakal saya lakukan. Pertama yang akan saya lakukan adalah cari extra income atau side hustle, atau dikenal dengan pekerjaan sampingan. Kalian bisa cari side hustle mungkin dari pekerjaan sampingan seperti fotografer atau menjadi editor. Tujuan kita mencari side hustle supaya kita bisa investasi lebih banyak lagi. Tapi sebagai permintaan kalian, saya akan contohkan hanya dengan gaji UMR saja, yaitu 5 juta. Dengan 5 juta ini, apa yang mesti saya lakukan? Yang pertama adalah yang saya bisa atur, yaitu expenses atau pengeluaran. Saya akan budgeting living cost, mau itu biaya kosan, biaya makan, itu semua maksimal mentok di 3 juta. Pengeluaran bisa di bawah 3 juta, dan nggak lebih dari angka 3 juta. Kenapa? Karena kita butuh untuk bisa investasi dengan 1,5 juta sampai 2 juta. Step pertama, sediakan dana cadangan 3 bulan dari pengeluaran. Kenapa bukan siapin 6 bulan hingga 12 bulan? Karena nanti kelamaan. Mending kita mulai dulu investasinya lebih cepat. Kalau kita penghasilannya 5 juta dan pengeluarannya 3 juta, 3 bulan dari pengeluaran adalah kita harus menyisihkan sebesar 9 juta rupiah. Untuk kita bisa nabung kira-kira 1,5 juta hingga 2 juta per bulan, kita bisa kumpulin sekitar 5 bulan untuk mencapai 9 juta rupiah. Jadi kalian sabar dulu untuk melakukan investasi. Kita bisa gunakan 5 bulan ini untuk belajar dan latihan trading terlebih dahulu. Kita lanjut ke step yang kedua. Karena modal kita untuk trading dan investasi itu terbatas, yaitu hanya 2 juta per bulan, jadi kita buat 3 skenario. Ketiga skenario ini tergantung pilihan dan kondisi masing-masing. Jadi karena modal saya kecil, maka saya pakai strategi yang sangat agresif. Saya tidak akan memilih investasi seperti obligasi atau taruh duit di deposito. Karena kalau dapat 4% dari 24 juta, itu hanya 1 juta per tahun. Jadi bukan sesuatu yang akan mengubah hidup kita. Belum lagi rupiah yang melemah, karena inflasi 6% per tahun. Kalau kita deposito dan mendapatkan return atau cuan 4% setahun, kita masih mengalami kerugian 2% setelah melakukan deposito karena inflasi tersebut. Apalagi kalau kita tidak melakukan apa-apa. Daya beli uang kita akan berkurang 6% setiap tahunnya. Untuk itulah saya mau cuan setidaknya 15% hingga 20% minimal untuk mengalahkan inflasi. Jadi semua skenario ini tergantung kondisi masing-masing dan seberapa kepepet dan ingin mengubah hidup kita. Skenario pertama, saya akan menaruh semuanya 2 juta setiap bulannya di investasi yang resikonya tinggi, tetapi memberikan cuan yang tinggi juga, seperti Bitcoin. Ini adalah pendekatan yang sangat agresif karena resikonya tinggi. Tetapi kalau kita lakukan dengan benar, maka cuannya juga akan tinggi juga. Anggaplah cuannya setiap tahunnya adalah 30%. Kalau saya tabung 2 juta setiap bulannya secara berkala di Bitcoin dengan ekspektasi 30% per tahun, dengan strategi ini kemungkinan kita akan melihat portfolio kita miliaran setelah 10 tahun ke depan. Skenario kedua, saya akan 50-50. Jadi 1 juta saya taruh ke tempat yang lebih stabil dan cuannya lebih stabil. Dan sisanya 1 juta lagi saya taruh ke tempat yang lebih berisiko. Pendekatan ini walaupun terlihat agresif, tapi lebih konservatif dibandingkan dengan skenario pertama. Di sini saya cari mungkin saham Amerika yang stabil seperti saham teknologi, yaitu misalnya Apple, Meta, Amazon, Google, Nvidia, dan lain-lain. Jadi 50% di saham Amerika, 50% di Bitcoin. Saya akan terus lakukan ini sampai 10 tahun ke depan. Setiap bulannya saya tabung 2 juta hingga 10 tahun. Dengan strategi ini, kemungkinan kita akan melihat portfolio kita menyentuh miliaran 10 tahun ke depan. Baik itu skenario 1, skenario 2, dan skenario 3, kita invest konsisten di instrumen yang sudah kita tentukan setiap bulannya. Sekarang kita masuk ke skenario ketiga.
Untuk skenario ketiga, kita butuh untuk mempelajari skill trading. Jadi skill trading ini bisa untuk menjadi side hustle. Skenario ketiga cocok untuk teman-teman yang mau jadikan trading sebagai side hustle. Jadi teman-teman yang confident dengan skill tradingnya bisa lakukan skenario ini. Skill trading ini bisa untuk menjadi side hustle. Jadi trading yang kita masukkan di sini adalah kegiatan jual, beli, jual, beli. Jadi hari ini beli, besok bukan jual. Jadi kalau trading, kita bukan beli lalu kita tahan selama 10 tahun dan nggak dijual-jual, seperti skenario 1 dan skenario kedua. Untuk skenario ketiga, saya akan taruh 40% di Bitcoin, 40% di saham Amerika, dan 20% untuk trading di instrumen seperti Forex, komoditas, kripto, ataupun saham. Jadi 800.000 saya akan taruh di Bitcoin setiap bulannya, 800.000 saya akan taruh di saham Amerika setiap bulannya, dan sisanya 400.000 saya akan coba tradingkan setiap bulannya. Kalau kita jago dalam melakukan trading, mau dapatkan 1% setiap harinya bukanlah hal yang susah. Kalau kita konsisten 1% sehari, maka kita bisa cuan 30% sebulan dari trading. Kita coba lipat gandakan 400.000 setiap bulannya. Kuncinya adalah konsistensi dan disiplin dalam money management. Di sini teman-teman tidak perlu khawatir karena kita bisa mencoba skenario ketiga selama 5 bulan. Dari sana teman-teman akan mengetahui hasilnya apakah Anda cocok untuk skenario ketiga atau tidak. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir, kita bisa coba skenario ketiga selama 5 bulan. Ketika income per tahun yang dihasilkan dari investasi lebih besar daripada gaji UMR setahun, maka di sana saya akan pensiun dan fokus untuk investasi dan trading full time. Itulah yang akan saya lakukan jika gaji saya hanya 5 juta per bulan. Buat kalian yang punya gaji UMR, kalau mau ikut strategi ini, silahkan. Itulah yang akan saya lakukan kalau saya bisa putar balik waktu dan hidup dengan gaji 5 juta per bulan. Kalian bisa share video ini ke teman-teman kalian yang punya gaji UMR. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa hubungi WhatsApp yang ada di kolom deskripsi untuk bantuan daftar trading dan bimbingan trading. Terima kasih banyak sudah nonton video ini sampai habis. Seperti biasa, kalau kamu suka dengan video ini, ayo like dan subscribe. Dan saya akan jumpa teman-teman di video berikutnya.